Suatu impian besar seringkali dimulai dari seorang yang bukan siapa-siapa. Sama seperti Monkey D. Luffy, sebuah tokoh fiktif yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Padahal di awal cerita, dia bukan siapa-siapa. Cuman modal tubuh karet dan tekad yang sangat kuat. Nah, begitu juga dengan para chassis nih. Rekan-rekan juga harus memulai dengan tekad yang sangat kuat. Meskipun tahu nih, tes tahun ini akan sangat-sangat berat. Bayangkan nih, dari 100.000 pendaftar yang diambil hanya 4.000. Jadi di sini saya akan menceritakan seorang bocah karet yang ambisius sekaligus realistis. Yang dimana pada kisahnya, ada kalanya harus berjuang sekuat tenaga dan ada kalanya harus menyerah karena kemampuan belum layak. Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa di channel Police with Attitude. Untuk video kali ini saya akan membahas lagi soal anime nih. Sebelumnya saya pernah tuh ngebahas soal tokoh smoker ya, yang menjadikan motivasi saya untuk menjadi anggota polisi. Dan untuk video kali ini saya akan membahas mengenai tokoh Monkey D. Luffy. Nah, jadi kisahnya ini bisa diadopsi para chassis lah untuk menjadi motivasi ketika menghadapi tes Polri gitu. Ketika Luffy mengungkapkan impiannya, banyak sekali yang meremehkan. Begitu pula para rekan-rekan chassis nih. Pasti nih ketika rekan-rekan daftar maupun tes, banyak sekali yang meremehkan. Dari teman, saudara, keluarga, atau bahkan orang tua. Itu banyak juga yang tidak yakin dengan kemampuan rekan-rekan gitu. Bahkan nih, rekan-rekan sendiri juga tidak yakin dengan kemampuan sendiri gitu untuk menghadapi tes Polri. Tapi nih, rekan-rekan harus bisa mencontoh dari tokoh Monkey D. Luffy. Yang dimana kuncinya adalah berlatih, yakin, dan berani mencoba walaupun banyak mengalami kegagalan. Di sepanjang perjalanan, Luffy bertemu lawan-lawan kuat, termasuk Kaido, yang disebut sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece. Kaido itu seperti simbol dari segala tantangan yang menghadang para chassis Polri. Dari ujian akademik, tes psikologi, tes jasmani, sampai ke tes PMK, hingga tekanan mental yang sangat luar biasa besarnya. Namun, Monkey D. Luffy tidak pernah menyerah sekalipun. Dia berlatih, belajar dari kekalahannya berkali-kali. Kemudian bangkit lagi menjadi lebih kuat. Begitu pula para chassis Polri ini. Rekan-rekan juga harus menanamkan tekad pantang menyerah. Gagal 1 kali, coba lagi. Gagal 2 kali, coba lagi. Gagal 3 kali, coba lagi. Sampai batas akhir umur memaksa rekan-rekan untuk menyerah. Namun Luffy juga tidak pernah berjalan sendirian nih. Dia selalu didukung oleh krunya gitu. Selain dengan dukungan krunya, dia juga merupakan orang yang sangat setia kawan. Dia berani melawan Tenryubito, seorang penguasa dunia, ketika temannya ditembak hingga nyaris tewas. Akibat aksinya tersebut, berimbas pada Admiral Angkatan Laut turun tangan untuk melawan Luffy. Kira-kira para chassis punya nggak tuh mental solid seperti itu? Begitu juga rekan-rekan nih. Rekan-rekan juga harus ada dukungan dari sekitar. Kalau rekan-rekan diragukan oleh orang lain, seharusnya rekan-rekan harus memiliki motivasi untuk membuktikan gitu. Jangan malah jadi kena mental. Bila ada orang-orang yang mendukung di sekitar rekan-rekan, itu harus dipertahankan rekan-rekan. Itu bisa saja jadi teman, dari keluarga, dari senior, untuk bisa terus termotivasi dalam menghadapi tes Polri. Walaupun ya, tetap saja penentu kelulusannya rekan-rekan sendiri. Mau didukung segimanapun kalau rekan-rekannya mentalnya lemah, kemampuannya nggak layak, ya tetap aja nggak bisa masuk. Dan pada akhirnya, Luffy berhasil mengalahkan Kaido. Pada saat episode itu muncul, internet terpecah gitu. Wah, viral di mana-mana. Luffy hanya seorang generasi terburuk bisa mengalahkan seorang Yonko terkuat di dunia gitu. Walaupun dalam perjuangannya itu Luffy dikalahkan berkali-kali gitu. Ketika pertama kali nyoba kalah langsung. Kedua coba kalah lagi. Ketika pertama kali belajar Haki Ryuo masih gagal juga. Bahkan ketika mencapai Gear 5 yang dimana itu adalah kekuatan maksimal dari buah iblisnya, tetap saja Luffy kewalahan mengalahkan Kaido. Tapi bisa dilihat kan, dia tidak menyerah sama sekali. Terus melawan dan menyerang. Sampai akhirnya Kaido dikalahkan. Ini membuktikan bahwa kerja keras dan tekad yang kuat tidak akan mengkhianati hasil. Namun kenyataannya ya, setelah Luffy berhasil mengalahkan Kaido, bukanlah kemenangan puncak, melainkan sebuah awal dari tantangan musuh yang jauh lebih berat. Setelah selesai Arc Wano, Luffy dan kawan-kawan langsung berhadapan dengan Gorosei yang dimana dia adalah penguasa dunia. Dan di manga chapter terbaru pada Arc Elbaf, mereka sepertinya akan berhadapan dengan Loki dan Kesatria Suci. Sama seperti chassis,
Ketika rekan-rekan berhasil lolos menjadi anggota polisi, itu bukanlah kemenangan puncak, melainkan menjadi anggota polisi adalah gerbang awal menuju tantangan baru yang akan dihadapi, dari sanksi sosial oleh masyarakat, kutukan kebencian, tekanan kerja, dan integritas yang harus terus dipertahankan. Lalu kenapa nih saya mengibaratkan Kaido sebagai tes polisi? Karena rekan-rekan tahu sendiri kan, tahun ini akan menjadi tes yang paling sulit. Saya ucapkan sekali lagi ya, paling sulit. Kenapa rekan-rekan? Ya karena pendaftar 100.000 lebih, sementara yang diambil hanya 4.000. Bayangkan tuh, 4.000 berarti orang yang kayak gimana tuh? Orang yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik kayaknya tuh. Makanya rekan-rekan, saya ibaratkan Kaido sebagai tes polisi pada tahun ini. Karena Luffy untuk mengalahkan Kaido itu kan susahnya luar biasa gitu. Dia perlu dibantu oleh Akazaya, oleh aliansi bajak laut, udah dibantu semuanya, udah di-spam serang sana sini, dan Luffy berhasil mengalahkannya di ending gitu. Perjuangan rekan-rekan ini bukan hanya tentang menjadi seorang anggota kepolisian, tetapi tentang membuktikan bahwa impian besar bisa diwujudkan dengan keberanian dan usaha tanpa henti. Tapi di sisi lain, seorang Luffy yang ambisius ya, Luffy juga merupakan tokoh yang realistis. Dia tahu nih kapan waktunya untuk menyerah. Contohnya ketika di arc Sabaody nih, Luffy pertama kali bertemu dengan tokoh bernama Pacifista. Di situ kan Luffy menyerah loh. Dia tahu kemampuannya belum bisa mengalahkan tokoh seorang Pacifista, di mana dia adalah seorang Shichibukai gitu. Dia sadar kemampuannya itu belum bisa mengalahkan seorang Shichibukai bernama Pacifista, sehingga dia memilih untuk menyerah dan memerintahkan krunya untuk kabur. Sayang, semuanya dikalahkan dengan mudah oleh Pacifista. Tapi ada pelajaran lagi nih, ketika Luffy dan krunya sepenuhnya dikalahkan oleh Pacifista, dia tidak sedikit pun menyalahkan orang lain. Dia sepenuhnya menyalahkan diri sendiri, karena dia merasa dirinya belum kuat. Dia belum bisa melindungi teman-temannya. Dia menangis dan marah pada dirinya sendiri. Sebagai chassis Polri, rekan-rekan juga tentu harus tahu kapan waktunya untuk menyerah. Ketika memang kapasitas dan kemampuan rekan-rekan ini belum layak dan belum mampu untuk bisa lolos menjadi anggota Polri, menyerah juga tidak ada salahnya gitu. Karena sekuat apapun tekad kita, kalau tidak dibarengi dengan kemampuan dan kepintaran yang cukup, itu akan menjadi angan-angan dan ambisius yang gila gitu. Itu akan membuat rekan-rekan stres, akan menekan diri sendiri, dan membuat kehidupan rekan-rekan itu menjadi sangat-sangat berat. Jadi antara ambisi dan kemampuan harus setara. Kalau ketika kemampuanmu sudah kuat, ambisimu kuat, insya Allah akan lulus menjadi anggota Polri. Jadi disitulah rekan-rekan harus menyerah sejenak, persiapkan diri lebih baik lagi, lalu coba lagi. Atau mungkin lebih baik menyerah tak mencoba lagi. Menjadi polisi bukan hanya sekedar profesi, tapi sebuah panggilan jiwa yang diperlukan persiapan yang sangat-sangat matang. Tanpa persiapan yang matang, itu semua mustahil dicapai. Apabila rekan-rekan merasa nih persiapan, kemampuan rekan-rekan belum cukup untuk menjadi anggota Polri, tidak ada salahnya rekan-rekan harus menyerah saat itu juga. Menyerah dalam artian ketika sudah gugur, sudah menyerah dulu sementara. Kita evaluasi diri, perbaiki kesalahan, kemudian latih lagi kekurangan, dan coba lagi tahun depan. Kalau umurnya masih cukup ya, kalau enggak ya udah menyerah saja. Maka bagi para chassis yang sedang berjuang, ingatlah, berani bermimpi, berani berjuang, apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik untuk kalian. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian saja video kali ini. Semoga rekan-rekan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.